Hi, it's me again, I'm back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini saya akan membahas mengenai anti korupsi. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Putri Melinda dengan NPM 23141311029, kelas Agribisnis B, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Baik, kita mulai. Apa sih korupsi itu? Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni corruptio, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan corruptie. Dan dari bahasa Belanda itulah lahir dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata korupsi. Korup berarti buruk, busuk, suka menerima uang sogok, atau memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi adalah perbuatan yang buruk. Contohnya seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan, dan sebagainya. Lalu, di Indonesia sendiri, apa sih pencegahannya? Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia sendiri saat ini didasari pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, serta dengan membentuk suatu lembaga yang secara khusus diadakan untuk mencegah dan memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Lalu apa saja sih penyebab terjadinya korupsi? Penyebab terjadinya korupsi itu ada dua. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal itu? Faktor eksternal merupakan penyebab orang melakukan korupsi atas dorongan atau pengaruh dari pihak luar atau lingkungannya. Sedangkan faktor internal sendiri yaitu penyebab korupsi datang dari diri pribadi atau individu. Faktor internal ini sangat ditentukan oleh kuat atau tidaknya nilai anti korupsi yang tertanam dalam diri setiap individu. Lalu, ada apa saja nih dalam nilai anti korupsi? Ada 9 nilai anti korupsi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ke-9 nilai anti korupsi itu dibagi menjadi 3 bagian utama yang saling berhubungan, yaitu inti, yang terdiri dari jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Dari inti tersebut dapat menumbuhkan sikap adil, berani, dan peduli, sehingga kita dapat mampu menciptakan etos kerja yang terdiri dari kerja keras, mandiri, dan sederhana. Lalu apa saja sih contoh perilaku anti korupsi? Yang pertama, tidak menerima gratifikasi atau suap pada saat melaksanakan tugas. Lalu, yang kedua, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga, memiliki inisiatif dan tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain. Yang keempat, menempati jam kerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kelima, berani menolak perintah atau tugas jika tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keenam, tidak bersikap sewenang-wenang dalam memegang suatu jabatan. Lalu, selanjutnya ada beberapa contoh korupsi yang terjadi di Indonesia. Nah, dari contoh korupsi tersebut, itu adalah suatu tindakan yang tidak patut kita contoh. Dari penjabaran yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa kita harus mempunyai 9 nilai anti korupsi dan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita turut ambil peran dan andil dalam menegak tindak korupsi. Hal sekecil apapun yang dapat kita lakukan, harusnya kita lakukan yang terbaik untuk negeri kita Indonesia. Baik, sekian video dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.